طويل الشوق يبقى في اغتراب فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب. Secara harfiah atau secara istilah biar pemirsa juga bisa paham secara jelas. Dukun itu apa sih Ustaz secara bahasa gitu ya? Dan bagaimana sejarah perkembangannya dalam Islam sendiri atau pada masyarakat Islam di Indonesia lah khususnya? Ya, baik, terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, perlu diketahui bahwa dukun itu istilah. Katanya sebagian orang itu singkatan. Iya. Nek ono udune rukun. Artinya apa nih tadi? Kalau ada urunannya rukun. Kalau ada bayarannya rukun, dukun. Itu dukun itu menurut istilah umumnya kampungnya. Kalau paranormal menurut istilah medianya. Kalau kiai berkaromah menurut istilah pesantrennya. Kalau orang sakti itu menurut dunia pencak silat, ilmu gaib ya, kekuatan-kekuatan yang sifatnya supranatural. Nah, orang pinter ini menurut istilah orang-orang bodohnya. Ya, itu. Nah, dukun itu sebetulnya kalau diambil dari bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu kahana. Kahana itu artinya tebak-tebakan, otomatis duga-dugaan, dan banyaknya tipu-tipuan. Gitu. Iya, tipu-tipu. Makanya di sini Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan al-kahana ialah pekerjaan mengaku tahu tentang ilmu gaib. Jadi kalau menurut bahasa Ronggo Warsitonya itu weruh sak jeroning karah. Tahu sesuatu yang dibungkus. Weruh sak durungi winara. Tahu sebelum diberitahu. Wah, hebat kan gitu. Nah, seperti mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di muka bumi dengan bersandar kepada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit. Itu kan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, tilkal kalimatul haq, itulah kalimat yang hak awalnya, yakhtafuhal jinniyu, ya, dicuri oleh jin, fayaqdhifuha fi uduni walihi, yang Allah kasihkan yang setan itu wangsitkan kepada walinya, yaitu dukun. Wa yazidu fiha mi'ata kidbatin, ditambah 100 kedustaan. Artinya seorang disuruh untuk mencari kelereng putih satu di antara kelereng yang macam-macam di satu ember, ratusan bahkan ribuan kan sulit. Nah, dari sini nampak perdukunan itu adalah olah kerjasama, karya kerjasama atau kolaborasi, sinergi yang harmonis. Ya, elaborasi sinergi yang harmonis antara segitiga, 3 in 1, setan, jin, dukun. Setan, jin, dukun. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara, "Qul hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin athin." Maukah aku ceritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Kepada orang pendusta, lagi banyak berbuat dosa, afak, athin. Allah menggunakan satu isim mubalaghah, menunjukkan sangat pendusta, sangat berdosa. Jadi pendusta, pendosa, kan gitu. Itu. Makanya Allah komentari juga kerjasama 3 in 1 itu di dalam surat Al-Jin.
wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari kalangan jin dan sekelompok laki-laki dari kalangan manusia minta bantuan kepada tadi laki-laki dari kelompok manusia, dan tidaklah menambah bantuan itu kecuali rohaqa, dosa buat manusia melampaui batas buat jin, karena jin itu rendah sebetulnya ketika dipujang lonjak gitu, kan gitu. Nah, sehingga ketika belah pihak ini nanti beradu argumen di hadapan Allah, saling nyala-nyala, saling menyalahkan, ini gara-gara kamu, gara-gara kamu aja lu minta jimat dulu gitu. Lah kenapa kamu juga ngasih kan gitu. Kata Allah, wa yauma yahsyuruhum jami'an, dalam surat Al-An'am ayat 128. Ketika saya kumpulkan semua mereka ini, wahai jin, qad istakthartum minal ins, banyak manusia yang kamu sesatkan. Gimana ini ceritanya? Tuh. Wa qala awliya'uhum minal ins. Nah, wali-walinya, pendukung-pendukungnya, ya, atau mitra-mitranya dari kalangan manusia mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Ya Allah, kami sudah saling mengambil keuntungan dari kerjasama ini. Simbiosis mutualisme. Itu. Istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum. Udah, tiga-tiganya masuk neraka loh. Qala
ke dalam suatu bahasa sinkretisme agama ya. Dari sinilah membuat satu yang sulit mereka awam yang tidak mendalami agama untuk membedakan di antara mana itu ruqyah, mana itu dukun, mana ini Hindu, mana animisme, mana sufi, mana sinkretisme, mana Islam yang murni. Itu sulit bagi mereka. Sehingga dari situlah mereka yang awam. Nah, yang kedua, mereka kecenderungannya orang itu kalau kepepet kan Mas ya. Kepepet itu kan ibarat tenggelam, rumput aja buat pegang. Segala dipegang. Nah, jangankan akar pohon beringin ya. Akar rumput aja dipakai. Nah, di sini orang lebih pakai jalan pintas, apalagi pergi ke dukun mahal. Terus pergi ke rumah sakit mahal, ke dokter, habis dari dokter malah sakit karena kaget biayanya. Mendingan ke dukun. Di sana ada paket-paket, ada paket yang promo, hemat, ada paket hemat, ada paket sederhana, ada ekonomis, ada yang paket ikhlas sekedarnya, tapi juga ada paket yang bisnis, enak gitu loh. Dari situlah. Nah, ketiga, banyaknya tokoh-tokoh yang itu menjadi tokoh public figure ke dukun, yang konglomerat, yang pengusaha katanya berhasil, yang si fulan baru berumah tangga sekarang, masya Allah ya, hidupnya mewah, berlimpah harta, katanya berhasil dapat doa dari kiai ini. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga orang-orang yang punya potensi untuk menjadi dukun daripada nganggur. Ya enak jadi dukun aja. Kalau nyari kerja susah. Iya, nggak ada sertifikasi. Kalau guru sertifikasi, kalau lolos oleh organisasi profesinya ya. Iya. Terus kemudian yang kedua, dia bisa menekuni sendiri dan bisa bikin versi sendiri. Dan kemudian didatangi orang, hidupnya wah, coba calon bupati aja datang ke saya, calon lurah, masya Allah kan gitu. Pengusaha besar aja datang. Pengusaha besar, artis apa lagi. Sampai ketika ada artis yang kunjung ke dia, langsung dijadikan sebagai caption buat untuk iklan. Nah, dari sinilah jadi saling saling tarik menarik itu. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kejahilan mereka terhadap akidah Islam. Bahayanya perdukunan itu, Kak. Bagaimana sihir, coba bayangkan Jundub Ibnu Junada aja mengatakan haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman tukang sihir itu dipenggal lehernya loh. Nah, ini kalau dia mengerti bahaya syirik, bahaya datang kepada dukun ini insya Allah dia akan meninggalkan gitu. Nah, dari sinilah kenapa dukun itu laris di Indonesia gitu. Dan intinya kalau enaknya jadi dukun tidak akan dituntut oleh hak perlindungan konsumen. Jadi belum ada beda dengan profesi lain. Sampai hari ini perdukunan ini belum masuk ke HAKI juga kan. Belum Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia. Jadi bebas mereka. Walaupun praktik nggak bakalan dituntut. Ada RUU ya, KUHP, tapi masih RUU kan rancangan. Itu pun masih belum bisa dijadikan sebagai sandaran, masih RUU. Jadi profesi ini masih juga belum kena pajak. Gitu kan gitu. Pajak pertambahan nilai PPN ya. Dan anehnya di sini sebagian dukun itu kaya raya melimpah lebih daripada guru-guru yang sudah tersertifikasi, tapi tidak kena pajak nilai, tidak kena pajak gaji ya. Itu penghasilan. Nah, itu jadi disinilah makanya banyak orang yang sekarang ini bergelut ya, bertarung, bersemangat untuk menjadi dukun. Karena menjanjikan secara materi, penghormatan, ekonomi, secara sosial, secara politis ya, secara ekonomis ya.
Ini semuanya memberikan satu janji yang menggiurkan, ya Allah. Namun di satu sisi tentu bagi kita sebagai umat Islam, kaum muslimin ya, ada ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz untuk kaum muslimin yang masih percaya menjadi kepada dukun atau bahkan menjadi pelaku dukun sendiri. Apa ancaman yang paling keras dari Ustaz? Bagi coba bayangkan gini ya, ada dua hadis yang kita bisa jadikan landasan ya. Satu hadis ada di dalam Sahih Muslim, satu hadis yang ada di dalam Musnad Ahmad, di mana Rasulullah mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal lahu salatu arba'ina laylatan. Siapa yang mendatangi dukun menanyakan sesuatu, maka tidak diterima sholatnya 40 malam, maksudnya juga sehari semalam. Coba, ini yang datang, gimana yang didatangi? Bagaimana yang pelakunya itu sendiri? Iya, ini yang bertanya, bagaimana yang ditanya gitu. Iya. Sementara yang ditanya itu kadang-kadang ada yang awam, ada yang jahil, ada yang sekedar ikut-ikutan. Sementara pelakunya ini pasti profesional. Gitu. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad tadi, man ata arrafan aw kahinan, siapa yang datang kepada peramal dan dukun, fasa'alu an syai'in, menanyakan tentang sesuatu, fasaddahu bima yaqul, membenarkan apa yang dia ucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan Nabi Muhammad. Ini lebih-lebih lagi memberikan satu penegasan lebih parah lagi.
Ustaz. Iya, nggak bisa. Dalam hal Karena ustadz dai hanya bisa menjelaskan. Sekarang yang bisa menangkap adalah polisi, yang bisa menghukum adalah hakim, yang memberikan suatu payung hukum adalah DPR, yang melaksanakan adalah pemerintah. Jadi di sini murni wewenang pihak berwajib, pihak berwenang, dan secara umum adalah pemerintah, dan secara umum adalah negara. Yang negara itu di bawahnya ada tata laksana, di antaranya ada DPR sebagai legislasinya, terus kemudian pemerintah sebagai eksekusinya, eksekutifnya, kemudian mahkamah itu sebagai yudikatifnya, terus polisi sebagai polis, kan gitu namanya aja polis, yaitu penjaga, pengawal ya. Pengawal Peraturan. itu polis, kan gitu. Nah, ini harus berperan aktif. Kalau tidak, kejahatan-kejahatan mereka yang dibungkus dengan berbagai macam bungkusan macam-macam itu akan berkeliaran di tengah masyarakat, yang akhirnya di pasar bukan sibuk membenahi bisnis dengan cara-cara manajemen yang logis, tapi adu dukun, adu kekuatan magic. Terus kemudian mendirikan usaha bukan ujuk-ujuk sekarang ini mengikuti pelatihan manajemen, mencoba mempelajari langkah-langkah yang bagus untuk mengembangkan marketing. Tidak, ya ujuk-ujuk langsung nyari dukun, terus disuruh untuk bikin tumbal, kalau enggak kambing kendit, ayam cemani, atau tadi kepala kerbau atau telurnya angsa yang sudah basi ditanam. Itu yang didahulukan. Kalau kita adalah secara logis, kita melakukan suatu usaha, tadbir yaitu pengaturan. Secara tidak logisnya yaitu spiritualitas kita, mohon kepada Allah lewat doa. Sudah tidak ada lagi yang lebih bagus. Ya, kita sekarang usaha itu akan ada dua. Ada yang sekarang ini bisa dan tidak bisa. Yang bisa kita terus maksimalkan. Yang tidak bisa itu kan ada dua macam juga. Tidak bisa yang secara logika kita serahkan kepada Allah. Tidak bisa tapi masih bisa diusahakan oleh usaha manusia, ya kita perbaiki manajemennya, kita perbaiki langkah marketingnya dan yang lainnya, sambil kita memohon kepada Allah. Begitu ya Allah. Ustaz, ini kan fenomena perdukunan, maraknya dukun lah saat ini di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu dari segi akidah itu bisa merusak gitu ya. Dari segi sosial juga bisa merusak tatanan ya, karena kadang-kadang dengan adanya seseorang pergi ke dukun, akhirnya disampaikan ini karena disantet oleh saudara si fulan gitu kan, akhirnya timbul perselisihan. Perselisihan, dan itu padahal belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang dia mungkin ada penyakit fisik yang nampak non fisik. Contoh, yang ada banyak penyakit fisik yang menimbulkan non fisik, apa? Ketakutan, ada perasaan-perasaan was-was. Apa itu? Asam lambung. Orang yang asam lambungnya kronis itu ternyata menimbulkan banyak gangguan efek ke rohani. Itu. Atau mungkin dia kena penyakit-penyakit dalam. Itu langsung dia datang ke dukun, wah kamu ini diganggu oleh orang dekat kamu. Kamu kan punya masalah warisan kan? Kebetulan ada. Padahal Masya Allah, kalau kita lihat nggak mungkin lah orangnya soleh solihah dan selama ini tidak dikenal melakukan muamalah itu. Akhirnya apa? Akhirnya permusuhan terjadi, yang kedua mungkin ketiga pihak. Ya kan gitu. Muncul perputus silaturahmi. Disinilah mungkin sihir itu malah masuk. Dengan putusnya silaturahmi, dengan kita itu bertengkar, karena syaitan itu tugasnya adalah menimbulkan perpecahan dan permusuhan kan, al-baghdha itu kan. Dan dari situlah dia itu bisa masuk. Nah, di situ. Jadi akhirnya masuk beneran. Permusuhan 7 turunan. Nah, itu udah gitu sumpah-sumpah kan, pokoknya 7 turunan nggak bakal saya nginjak rumah kamu. Udah, setannya malah seneng itu ya. Allah a'lam ya. Selanjutnya Ustaz,
munculnya fenomena perdukunan itu kan dia akan diikuti oleh ya tadi berdampak pada terjadinya kesyirikan pada masyarakat kita ya. Ya. Ada hubungannya nggak Ustaz antara munculnya kesyirikan, fenomena kesyirikan dengan datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Betul, kalau kita mengamati dengan satu pengamatan yang cermat bahwa seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa kebanyakan terjadinya banjir bah itu diakibatkan adalah dosa-dosa syirik, kufur, dan fahisyah, perzinaan. Dan Allah sendiri menegaskan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat di sini lebih pada kasabat fil ma'asi, maksiat. Makanya ketika Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin, berupa apa? Nikmat, kesentosaan, kemakmuran, hatta yughayyiru ma bi anfusihim bil ma'asi, dengan maksiat. Jadi ma yang kedua adalah kenikmatan dan ma yang kedua adalah maksiat. Artinya kenikmatan itu tidak banyak berubah, bahkan yang menghancurkan, merubah itu manusia sendiri apa? Dengan ma yang kedua, yaitu maksiat. Allah juga mengatakan, dan Masya Allah masih banyak rahmat Allah di sekitar kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi musibah-musibah yang menimpa kalian itu sejatinya adalah dari ulah tangan kalian, perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, yang dimaafkan Allah itu lebih banyak. Dan Allah juga menegaskan dalam surat An-Nahl kalau nggak salah ya, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqahu Allahu libasal ju'i bima kanu yasna'un. Jadi Allah mengumpamakan suatu negeri yang gemari pahwa jinawe, tentrem totora harjo, rezekinya itu mengalir dari hulu hingga hilir, kufur terhadap nikmat Allah. Lihat kan, maka aku cicipkan pakaian kelaparan dan ketidakamanan, pakaian, karena sudah menjadi fenomena kolektif. Semua manusia mengalami ketidakamanan, semua manusia mengalami paceklik. Akibatnya lihat, bima kanu yasna'un, akibat perbuatan mereka. Intinya sampai pada kegundahan, kegelisahan hati kan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kan. Sungguh kegundahan, kegelisahan, keruhnya hati yang dialami oleh semua manusia itu akibat ulah tangan manusia kan gitu. Manusia sendiri. Iya, dan ini pasti tidak dipercaya oleh orang-orang yang sekuler, karena tadi sains itu bebas nilai, udahlah bencana musibah itu jangan dihubung-hubungkan dengan dosa maksiat. Karena apa? Karena mereka sekuler, bahkan ateis, nggak percaya sama sekali terhadap agama Tuhan, sehingga dia menempatkan seluruh ilmu pengetahuan itu bebas dinilai, hanya sekedar fenomena alam saja. Iya. Bahkan yang benar harusnya kan ilmu pengetahuan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المأمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر
itu adalah mensupport orang awam untuk makin percaya dan mendapatkan pembenaran untuk datang ke dukun, makin ragu terhadap penjelasan-penjelasan ulama, ustadz, kiai tentang bahaya perdukunan. Itu. Apalagi memang fakta berbicara. Setelah datang ke sana sembuh, setelah datang ke sana dagangannya laris, setelah dapat katok dalam dari dukun, bakso atau mie ayamnya laku, setelah mendapatkan telur angsa dari dukun diletakkan di depan rukonya, dagangannya laris, Setelah beli pulpen ajaib bisa lulus ujian nasional atau mungkin diterima ujian masuk perusahaan. Yang tidak kalah pentingnya, setelah dari dukun itu jodoh saya yang sudah lama saya cari nggak dapat langsung dapat. Nah, ini semuanya adalah argumen-argumen yang tampak ilmiah, faktual, tetapi kalau diukur pakai kacamata syariat itu nggak benar. Cuma ketidakbenaran ini kan sulit untuk dijelaskan kepada masyarakat karena dihadapkan satu fakta, dihadapkan suatu argumen-argumen syubhat tadi dari dukun bahwa kami cuma perantara, sebetulnya yang memberikan sembuhan Allah dan ini hanya sekedar sarana, ini yang memberikan rezeki adalah Allah, kesembuhan Allah. Jadi itu argumen indah sekali. Dia tidak mau tahu apa isi yang dompet yang diberikan dukun. Dia tidak mau tahu apa isi hizib yang diberikan dukun, isim yang diberikan dukun, dan jimat-jimat yang ditulis oleh dukun nggak mau tahu. Yang penting saya usaha tetap memohon kepada Allah, dukun hanya perantara saya. hajatnya tercapai. Hajatnya tercapai. Yang penting kan nggak nyolong, nah gitu loh Mas. Orang awam itu kan yang penting nggak nyolong kok. Nggak merugikan orang lain. Nggak merugikan itu. Nah itu argumennya. Nah, kalau kita sekarang ini tekankan masyarakat, sosialkan sisi-sisi syariat, baru mereka qul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Berarti dukun itu apapun alasannya, apapun argumentasinya, kerjasamanya itu dengan tiga pihak tadi, setan, jin, dukun, 3 in 1. Kerjasama harmonis tadi ya. Iya, dan afakin athim. Dan Allah katakan juga di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazatum rahaqa. Memang orang itu selalu berbicara efektif, ya kan gitu. Tapi sulit untuk diajak membenarkan normatifnya. Padahal segala sesuatu kalau sudah masuk ke ranah seperti ini, kita itu harus mempertimbangkan 2 hal. Sebagai seorang yang agamis, sebagai orang yang spiritualis, di samping efektif harus juga normatif. Artinya efektif, cepat sembuh, normatifnya bener nggak? Saya berobat pakai khamr, katanya sih bagus, Sehat. efektif. Saya sekarang ini sulit cari utangan modal sana sini, minjem riba, efektif kan? Tapi normatif enggak, bener enggak? Nah itu orang diajak bicara normatifnya ini kadang-kadang susah. Parameternya hanya satu saja tadi. Iya, yang efektif tadi. Efektif kalau saya sekarang mau dagang, mau berusaha, sulit nyari modal, apalagi pinjaman hari gini 2M. Ya udah, saya bermuamalah dengan riba aja, selesai, efektif. Tapi normatifnya juga mungkin efektif. Saya daripada rumah tangga susah, biaya mahal,
bisa dalam bentuk tidak aslinya. Kenapa? Karena kalau hadis-hadis yang ada, Abu Hurairah malah mau menangkap itu setan, gitu, yang mau nyuri zakat itu kan gitu. Ada di dalam Bukhari Muslim. Abu Ayyub Al-Ansari juga mau menangkap itu. Ubay bin Ka'ab juga sama. Dan tiga-tiganya setan ini mengajarkan ayat kursi yang kata setan kepada Abu Hurairah kan, la yazalu minallahi